Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya teman-teman. Ya, senang kita bertemu kembali, meskipun harusnya kita bertemu secara tatap muka ya, tapi tadi tidak mengizinkan, yaitu hujan deras ya. Meski begitu, alhamdulillah kita bersyukur masih tetap bertemu dan masih tetap menuntut ilmu ya, sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu apalagi yang kita pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan kebebasan pers di media massa dan kira-kira ada batasannya ya, karena sekarang ini kita akan melihat banyak sekali orang gampang menuntut dan gampang juga masuk penjara. Apakah demikian mengerikan seperti itu ya? Maka perlu bagi kita mempelajari hal itu sehingga ya kita tetap ya, kalau mau bersosial media ya bersosial media, tapi kita tahu batasnya, daripada kemudian kita diam saja ya, karena kita takut justru misalnya kena hukum dan macam-macam. Namun sebelum kita mulai perkuliahan petang ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan petang ini berjalan lancar. Semoga teman-teman kita yang belum join ini bisa join. Yang belum join berarti ada siapa ini? Ada Edison, ada Gumilang, kurang ceweknya sudah lengkap, cowoknya kurang 3, Edison, Salman sama Sandi ya. Tadi Sandi juga sudah kontak. Insya Allah mungkin mereka gabung. Kita doakan mereka lancar sehingga bisa join dengan kita. Oke, mari berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa bisa dicukupkan. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di prolog, bahwa kita belajar sesuatu yang penting di dalam pertemuan petang ini, yaitu berkaitan dengan kehidupan kita yang bersosial media. Di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pers yang ada di dunia. Ada berapa sistem pers di dunia? Salman? Sistem pers demokrasi, liberalis, demokrasi nggak ada. republik, Pak. Republik nggak ada. Ayo, diulangi coba. Satu apa? Gampang sebenarnya mengingatnya itu. Yang paling sebebas-bebasnya, yang paling dikekang sekekang-kekangnya, kemudian di tengah-tengah. Itu sebenarnya gampangnya gitu. Sistem yang paling sebebas-bebasnya, terus kemudian sebaliknya sebebas-bebasnya diatur atau dikekang sekekang-kekangnya, yes. Kemudian ada yang di tengah-tengah. Itu udah ngapalnya. Apa ada? Atau ada mungkin bantu? Kita mundur 2 pertemuan sebelumnya. Sistem pers yang ada di dunia. Apa saja sistem pers di dunia? Kenapa? Demokrasi liberal. Iya, betul. Terus? Otoriter sama freedom and responsibility. Ya, jadi ada pers pembangunan juga. Pers pembangunan itu di yang keempat tadi itu ya. Jadi yang pertama itu sebebas-bebasnya ya, nggak usah ditambah demokrasi gampangannya. Sistem liberal, bebas-bebasnya ya. Kemudian dikekang ya, dikekang sekekang-kekangnya. Ini ada 2. Otoriter, sistem otoriter dan sistem komunis ya. Bedanya kalau komunis ini dikuasai oleh partai komunis, sedangkan sistem otoriter ini tidak harus komunis atau bukan komunis ya. Sistem otoriter contohnya adalah saat dulu Jerman di zaman Nazi Jerman ya. Terus kemudian untuk komunis sekarang ada di Rusia, di Korea Utara kayak gitu ya. Kemudian di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah itu adalah bebas namun bertanggung jawab ya. Bebas
namun bertanggung jawab. Kelak nanti di Indonesia diadopsi dan kemudian dikembangkan jadi sistem pembangunan, kemudian sistem Pancasila. Oke. Dua pertemuan yang lalu kita belajar sistem pers Pancasila. Kemudian karena kita sebenarnya menganut yang tadi itu bebas tapi bertanggung jawab, apakah benar kita benar-benar bebas? Ya, kemarin kita belajar sejarah sistem pers di Indonesia. Ternyata sejak zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, Orde Lama, Orde Baru, ya ternyata meskipun kita masih masih menganut sistem yang tadi itu, ternyata kita masih di dalam tanda petik ya masih dikebiri, maksudnya masih dibatasin ya, belum sebebas-bebasnya ya. Di zaman reformasi benar-benar bebas ya aturannya, tetapi kemarin kita lihat di mana pemilik modal ini ternyata ikut di politik, maka ini juga bagi para wartawan, para jurnalis di dalamnya ini ternyata juga tidak bebas untuk mengeluarkan suaranya. Hari ini kita belajar ya tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Ya, jadi ini nanti kaitannya adalah dengan kehidupan kita, misalnya di internet seperti sosial media dan lain-lain. Ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan ada mungkin pertanyaan. Ini kayaknya lengkap ya. Oh, kurang gumilang. Oke. Sekarang kita masuk ya. Kalau tadi kita tahu bahwa di dunia ada 4 sistem pers ya. Indonesia masuk di tengah-tengah, nggak terlalu bebas, nggak terlalu dikekang ya. Artinya boleh bebas, tapi bebasnya ini dapat ditanggungjawabkan ya. Boleh dipertanggungjawabkan, harus dipertanggungjawabkan ya. Terus kemudian di pertemuan sebelumnya kita belajar bahwa di sistem kita ternyata meskipun menganut bebas dan bertanggung jawab bahkan sistem Pancasila, ternyata masih ada beberapa kendala yang membuat kita itu tidak bisa bebas ya. Padahal kalau kita belajar di mata kuliah sebelumnya yaitu Introduction to Journalism, kita tahu bahwa ternyata kebebasan pers itu adalah ditanggung oleh negara sebenarnya. Setiap warga negara juga berhak dan itu dijamin oleh negara, yaitu mendapatkan informasi yang benar. Maka sekarang kita belajar ternyata media massa ini yang tadi saya bilang tadi itu bisa saja kepinginnya itu adalah bebas, tetapi sekarang kebebasannya itu yang baru ini adalah dipengaruhi banyak hal. Misalnya seperti yang kemarin di pertemuan sebelumnya bahwa perusahaan media massa itu sekarang merupakan kayak sebagai perusahaan bisnis ya, orientasinya profit. Maka kadang-kadang pemilik ini kadang-kadang juga menyetir ya, mengendalikan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dan macam-macam ya. Seperti kasus yang di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa media massa di bawah grupnya Bakri ya, di bawahnya grup Bakri seperti Viva News ya, TV One itu tidak menyebut bencana yang terjadi di Lapindo itu dengan sebutan bencana nasional lumpur Lapindo, tetapi bencana nasional lumpur Sidoarjo, disingkat LUSI. Ya, dengan cara begitu beda. Kalau lumpur Lapindo kesannya yang menjadi masalah, yang menjadi tanggung jawab itu adalah Lapindo, anak perusahaannya Bakri. Tapi lumpur Sidoarjo seakan-akan itu adalah merupakan bencana alam. Maka dari sini kita mulai berpikir bahwa apa yang disampaikan media massa ini tidak selalu bahwa benar ya. Kita harus berpikir atau bersikap kritis terhadap apa yang disampaikan media massa. Belum tentu media massa itu menyampaikannya benar ya. Kalau istilahnya namanya framing ya. Jadi mereka mengangkat berita. Kadang-kadang berita yang disampaikan ini ada tujuannya, ya, ada tujuan tertentu, ya. Mulai dari kayak kemarin kita sudah belajar introduction ya, mulai dari pemilihan judul, penulisan lead, bahkan kemudian konten, bahkan foto yang dibuat dari sudut pandang yang sudah ditentukan. Ya, misalnya contoh ketika ada kampanye gitu, kalau kampanye ini didukung oleh dia,
difoto seakan-akan dari sudut mana sehingga kelihatan kayak yang datang banyak, ya, pendukungnya banyak, dikatakan wah rakyat mendukung seperti ini. Tapi sebaliknya kalau misalnya ini anti dengan partai itu ketika kampanye, dia ngapal mutu di suatu sudut di mana itu kelihatan sedikit, ya, sehingga kemudian dikatakan bahwa partai ini tidak didukung rakyat. Nah, seperti itu, ya. Maka kita harus bersikap kritis, ya, dan bertanggung jawab terhadap itu apa yang disampaikan media massa, ya. Oke, kalau kita lihat di mata kuliah sebelumnya, media massa itu terdiri dari dua kata, ya, yaitu media atau medium dan massa yang kemudian banyak. Jadi media massa itu adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi ke banyak orang, ya, pengertiannya seperti itu. Tapi kalau pengertian secara luas, media massa itu adalah media elektronik dan media cetak. Kemudian ada istilah yang baru sekarang, yaitu namanya sosial media. Ya, sosial media adalah media internet dari satu orang ke orang lain. Jadi kalau media cetak atau media massa yang lama itu, pengertian media massa itu adalah yang menyampaikan itu pasti dari pemilik media, ya. Pemilik media itu bisa wartawan atau apa, terus kemudian banyak orang. Sedangkan yang baru seakan-akan orang ini punya media massa sendiri. Jadi mereka bisa menulis, bisa membuat berita, bisa mempengaruhi macam-macam, dan orang lain juga bisa melakukannya, ya. Apa itu Pak contohnya? Misalnya kita di Facebook, ya, kita bisa membuat berita, mulai dari hal yang ringan, misalnya saya lagi makan di restoran apa, di foto, atau mungkin di shoot video sekelilingnya, itu orang melihat di sini ya, bahkan kemudian kita bisa komentar, wah di sini ini murah dan enak. Itu kan sebenarnya sama juga itu kayak kita membaca media massa, ya. Kemarin kita tahu ada 4 fungsi media massa. Apa itu Sandi 4 fungsi media massa? 4 fungsi pers? Iya, Pak. 4 fungsi pers apa Sandi? Untuk media informasi. Yes, betul. 1, 2. Kemudian pendidikan. Yes, betul. 2, 3. Untuk hiburan. Yes, betul. Kurang 1 terakhir. Dan kontrol sosial. Yes, betul. Ya, jadi fungsi pers itu ada 4, sebagai informasi, sebagai hiburan, sebagai pendidikan, dan sebagai kontrol sosial. Ya. Nah, ternyata di sosial media pun ini juga memiliki 4 fungsi itu juga sebenarnya, ya. Hiburan, ya, orang bisa membuat kadang-kadang sesuatu syuting yang lucu-lucu, orang kemudian tertawa, gitu. Ada mungkin apa istilahnya sekarang, gambar-gambar lucu, meme ya, kayak gitu. Kemudian pendidikan, ya, mungkin mereka menyampaikan tausiah, sebuah quote-quote yang bagus, ya, informasi, tips, kayak gitu, ya. Terus kemudian hiburan, pendidikan, informasi misalnya tadi di restoran, atau mungkin kayak tadi ini barusan saya men-share di WA saya ke grup keluarga, ya. Sekarang di Malang, di tol Malang ini lagi ambrol, lagi longsor ini. Daerah Purwodadi itu yang kalau kita ke Malang lewat tol itu kan kayak ngelewati lembah, terus lembahnya itu dipotong gitu, ya. Nah, gembong dipotong, jadi kayak ngelewatin kita tebing gitu, ya. Nah, itu ambrol itu, ya. Ambrol dan satu sisi itu banjir, ya, sehingga ditutup. Nah, ini saya jadinya tahu, ya, karena tadi hujannya sangat-sangat deras, ya, sampai begitu derasnya, dan ini kayaknya rata, ya, nggak hanya saya pikir tadi itu di Sidoarjo saja. Pengalaman saya biasanya seperti itu, maka tadi saya sempat tanya ke kalian hujan juga nggak gitu, ya. Saya takut hanya di tempat saya yang hujan, di tempat kalian enggak. Ternyata ini sampai Malang hujan, ya. Terus kemudian kontrol sosial ini berarti bisa seperti yang saya sampaikan, kita bisa mengkontrol pemerintah, atau pemerintah mengontrol masyarakat, atau masyarakat mengontrol masyarakat, ya. Misalnya contoh, jangan membuang sampah sembarangan ini loh, kalau gara-gara membuat sampah sembarangan mengakibatkan banjir, ya.
Nah, ini sosial media ya. Yang lagi tren sekarang sosial media adalah Instagram sama TikTok. Ya, Instagram sama TikTok yang lagi tren. Semuanya sudah punya akun TikTok. Salman sudah punya akun TikTok. Enggak, Pak. Nggak punya. Punya, Pak. Bikin aja nggak apa-apa, buat apa namanya, sekedar tahu aja. Saya kadang-kadang juga begitu, ada sesuatu yang baru saya ikut aja. Kalau cocok ya terus, kalau nggak cocok ya biarin aja. Atau hanya minimal kalau kita gabung sejak awal tuh kadang-kadang kita dapat user yang cantik ya. Kayak nomor HP cantik ya. Karena masih belum apa namanya, belum banyak. Jadi misalnya kita pakai user misalnya Salman Cyber gitu ya, mungkin sudah kosong, jadi bisa kita dapatkan. Tapi kalau misalnya agak lama kita gabung, nama Salman Cyber itu mungkin sudah diambil orang lain, maka kita tambahin misalnya Salman Cyber Dark atau apa gitu, makin panjang ya. Saya punya beberapa user pendek M Yusuf itu di Microsoft ya, di live itu. Terus agak di Google agak terlambat saya, makanya nggak bisa M Yusuf ya, Moh Yusuf itu masih, tapi lumayan. MOCH namaku kan MOCH Muhammad, pakai MOCH Moh Yusuf itu. Terus saya bikin lagi Muhammad Yusuf lengkap ya. Padahal yang namanya Muhammad Yusuf itu di dunia banyak sekali, karena kita ini nggak hanya pikirannya kita hanya Indonesia ya. Itu kita sampai luar negeri. Apakah di luar negeri nggak ada nama Muhammad Yusuf? Ya ada aja mungkin ya di daerah Arab. Oke. Jadi silakan kalian kalau mau bersosial media, monggo silakan. Oke. Sekarang kita lihat tren dan perilaku terhadap media massa. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, maka berkembang pula media massa di masyarakat yang bentuknya sosial media seperti Twitter, ya, Instagram, ya. Sekarang yang baru adalah TikTok, ya, YouTube, ya, kayak gitu. Ya, yang Instagram, yang Instagram, ya, Facebook gitu. Nah, ini orang sekarang dengan mudah menyampaikan sesuatu informasi ya. Kayak tadi itu ada longsor gitu, maka itu malah lebih cepat informasi itu dari masyarakat dibandingkan dari media massa ya. Media massa misalnya kita mantau Jawa Pos ya baru besok itu mungkin ya, wartawannya yang untuk online itu mungkin pasti 1 jam 2 jam lagi ya. Yang mungkin agak cepat itu radio-radio yang menyiapkan berita kayak Suara Surabaya, kadang-kadang orang langsung ketika itu langsung telepon ke Suara Surabaya nyampaikan ya. Tapi yang sosial media, Facebook, Twitter, cepat sekali itu ya. Berita yang mengabarkan pesawat jatuh di Sungai Hudson di New York itu. Jadi pesawatnya itu mendarat di sungai ya. Mendarat di sungai. Itu yang mengabarkan pertama kali itu bukan media massa atau macam-macam. Pertama kali yang mengabarkan itu adalah Twitter. Ya mungkin Twitternya penumpang ya, karena dia langsung motret disampaikan kayak gitu ya, supaya bisa mengabarkan yang lain. Nah, sekarang apa akibatnya terhadap banyaknya media massa yang berkembang saat ini? Kalau kita lihat di sini ya, pengaruhnya adalah bisa berhubungan dengan bisnis atau usaha ya. Ini sebenarnya kita sudah belajar di digital marketing ya, sangat seperti itu. Terus kemudian yang kedua, apa ini? Wah, mohon maaf ini screen saya ini warnanya jadi pink ya. Jadi nyaman. Yang kedua kenapa? Yang kuning itu mencari jodoh. Nggak kebaca ya, tulis di screen saya warnanya kan jadi pink semua, jadi nggak kebaca. Mencari jodoh. Sebenarnya mungkin zaman dulu ya, kalau sekarang ini nggak tahu cewek-cewek atau cowok-cowok masih digunakan nggak ya. Kalau beberapa tahun yang lalu yang saya tahu memang masih ketika sosial media, yaitu sosial media MySpace ya atau Pet ya, memang banyak digunakan untuk mencari ajang jodoh, pertamanya sih bukan mencari ajang jodoh ya, tapi mencari sahabat, terus kemudian cocok,
jumpa darat. Ya sekarang tapi berhubung banyak kasus yang hanya cuma apa ya, penipuan, dan kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang khusus memang mencari jodoh bahkan lebih canggih ya, kayak Tinder ya, itu yang lagi tren di dunia itu namanya Tinder. Orang-orang sekarang jarang menggunakan sosial itu, saya nggak tahu jarang atau memang masih, cuma saya tidak tahu ya. Kemudian jelas mencari teman itu jelas ya, khususnya yang belum menikah ya, seperti kalian ini ya, mencari teman sebanyak-banyak. Lupa mencari teman ya, bisa banyak hal ya, misalnya buat berdiskusi ya, mencari orang yang memiliki hobi yang sama. Contoh dulu, saya itu sebenarnya punya hobi yang menurut saya itu aneh juga ya, atau sebenarnya ya nggak aneh, karena dulu ada kakak kelas kalian itu juga punya hobi yang mirip dengan saya, cuma bedanya kalau dia itu senang bis. Dia masuk perkumpulan namanya Bismania itu ya, jadi dia masuk di bis, melakukan perjalanan dengan bis gitu. Kalau saya itu tentang kereta ya, senang kereta, namanya apa itu ya, Rail Fans ya, organisasi namanya Rail Fans. Kalau bis namanya Bismania gitu. Kalau saya Rail Fans, senang kereta ya, senang kereta. Di sosial media saya bertemu dengan orang-orang itu, bahkan sempat melakukan kayak jumpa darat ya. Cuma saya ini karena memang sudah berkeluarga dan bekerja, nggak sebebas dengan mereka yang masih jomblo. Jadi kalau misalnya ayo kita hunting gitu, mereka dengan jelas itu bisa. Kadang-kadang saya kan waduh, nggak semudah itu untuk misalnya, kalau hunting itu kan seharian gitu ya, kemana gitu di sudut-sudut kereta, terus ada kereta lewat kita potretin atau kita videokan kayak gitu ya. Ini contoh ya, di sosial media kita bisa ya bertemu dengan kayak gitu. Dulu saya sempat juga join di sebuah komunitas yang suka sejarah zaman dulu ya. Apa sih bahasanya? Reenactment ya, reenactment. Jadi kita suka sejarah dan berusaha untuk apa ya, jadi pelakunya. Ya, saya pelakunya. Contoh, saya punya teman yang kayak gitu-gitu itu, misalnya punya sampai seragam, misalnya seragam, kalau misalnya pejuang Indonesia itu punya sampai sampai ya bajunya, celananya, bahkan sampai senjatanya kayak gitu ya, sampai kayak ke pangkat-pangkatnya itu punya ya. Kalau jadi pasukan Belanda gitu pun juga bisa. Nah mereka kemudian bertemu ya, adakan kayak apa namanya, drama-drama kayak gitu ya, misal penyobekan bendera kayak gitu-gitu ya, namanya reenactment ya. Kadang-kadang kunjungan kemana gitu. Saya terus terang juga nggak punya waktu dan nggak punya modal. Awang-awangan ya, karena kan harus beli kayak senjata. Padahal senjata itu replika sebenarnya, bukan senjata beneran. Tapi bukan senjata plastik ya, senjata itu kayak beneran logam ya. Tapi nggak bisa membunuh kayak gitu ya. Tapi pasti real, itu harganya mahal itu ya. Apa namanya, shotgun airgun ya. Jadi kalau pistol itu kayak bener-bener pistol, cuma pelurunya kecil-kecil, pakai gas gitu ya, tembak, tapi sakit juga itu ya. Airsoft ya, namanya airsoft ya. Nah itu mahal, itu jutaan gitu ya. Bahkan terakhir saya masih diajak untuk kayak gitu. Enggak, wis ya gitu ya. Jadi di sosial media ini kita seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak dipakai ya. Mengeluh, menghujat, membuli, menghasut, sombong, riak, berdoa, pamer, dan macam-macam. Siapa yang aktif di sosial media? Man, kamu aktif di sosial media, Man? Jarang, Pak. Devi, ada? Aktif nggak? Cuma lihat-lihat aja. Nggak ikut komen, Man. Kenapa kamu nggak aktif? Gimana ya, Pak? Rata-rata sekarang isinya TikTok semua gitu. TikTok bikin sendiri atau punyanya orang lain? Apanya? TikToknya itu punyanya sendiri atau orang lain? Nggak, rata-rata di Instagramku isinya TikTok semua, Pak. Oh, Jadi nah saya iya. bingung.
TikToknya itu punyanya sendiri atau orang lain hasil share-sharean atau re-upload gitu? Kayaknya upload atau punyanya sendiri juga sih ya, Oh, Bang. kalau punya sendiri sih selama itu nggak apa-apa sih, itu jadi karya ya. Dan saya lihat TikTok ini memang masih masih belum sebagus YouTube ya. Tapi nanti kalau sudah kayak YouTube itu mungkin kita bisa dapat uang, misalnya bisa dapat atau bisa nyari uang lewat TikTok kayak gitu ya. Kayak di YouTube kan saya sudah membuktikan atau saya tahu memang di YouTube itu kita bisa dapat uang. Kalau TikTok ini saya yakin juga mungkin bisa ya, tapi nggak tahu karena saya belum pernah nyoba. Saya punya itu tadi itu, saya sudah daftar ya, tapi masih belum memanfaatkan secara maksimal karena saya nggak tahu bagaimana, karena TikTok itu pendek, hanya mungkin 30 detik ya, 1 menit kayak gitu. 30 detik lah video saya lo panjang-panjang. Ya. Kalau saya sosial media itu saya gunakan sebagai buku harian. Ya. Buku harian. Buku harian itu mencatat apa yang terjadi dengan peristiwa kita. Karena menurut saya ya, apa yang dialami oleh kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dan macam-macam itu sebenarnya adalah, menurut saya itu adalah terbaik bagi kita. Terbaik bagi kita. Mungkin saat ini kita mungkin nggak merasakan hal itu, tapi insya Allah kalau kemudian berlalunya waktu baru kita akan menyadari bahwa itu terbaik bagi kita ya, sehingga kita mungkin akan mengenangnya dengan sesuatu yang berrasa syukur dan macam-macam. Itu yang saya lakukan ya, dengan menjadikan sosial media ini sebagai media diary ya, catatan harian ya. Itu nanti saya bisa merasa ya itu tadi itu, misalnya contoh saya sekarang mungkin pernah saya ceritakan di kelas ya, saya ada di Pelabuhan Ratu gitu, gara-gara saya memberikan training di daerah namanya Cikidang itu di Sukabumi, rumahnya siapa itu, Desi Ratnasari itu ya. Cikidang itu di lereng gunung ya, bagus pemandangannya. Kalau di sini tuh mungkin kayak di Batu kayak gitu ya, tapi beda kalau Batu itu masih di tengah gunung ya. Kalau Cikidang ini ternyata dari laut dekat ya, cuma sekitar 1 jam perjalanan. Jadi dekat dengan kota namanya Pelabuhan Ratu. Ya, nah saya kemudian pinjam sepeda motor saat itu. Nggak tahu sepeda motornya siapa itu ya, penduduk setempat itu ya, mungkin saya pakai berdua dengan teman anak Bandung ya, yang saya minta sebagai ustadz di situ untuk ngelatih, tapi sebagai memberikan tausiah agama ya, saya bayar dia. Tapi kan sekarang acaranya bukan agama, acaranya happy ya kalau nggak salah, kayak permainan kelompok macam-macam. Sudah bisa saya tinggal karena ada yang mengarahkan kita jalan-jalan ya. Kemudian naik sepeda motor itu ya, lewat lereng-lereng kayak gitu-gitu ya. Kayak kalau di Surabaya, kalau di Jawa Timur itu kayak antara Pare Pujon ya, Pare Pujon tuh kayak gitu rutenya ya. Di Pelabuhan Ratu ya kita foto-foto ya. Saya waktu itu sudah merasakan bahwa saya mungkin di Pelabuhan Ratu itu mungkin jarang ya, maksudnya kesana lagi itu mungkin jarang ya. Makanya sih ya udah saya potret-potret ya kayak gitu. Bahkan saya sholat di Masjid Agungnya dia, untuk masjidnya kuno banget ya. Kemudian ya udah saya upload ya gitu. Lah biasanya di sosial media itu setahun kemudian itu akan mengingatkan kita, ini loh hari ini tanggal ini setahun yang lalu tuh ada peristiwa seperti ini, diingatkan ya. Nah, saya kayak gitu-gitu merasa bersyukur ya. Misalnya contoh ya kayak gitu tadi, pernah saya lihat ya ketika saya di masjid itu, kadang-kadang saya heran, tuh ini saya di mana ini ya gitu. Saya rasanya nggak pernah ke sini gitu. Ya memang nggak pernah ke sini, cuma hanya mampir ya, cuma hanya sholat sunnah aja gitu ya, 2 rakaat kemudian berangkat lagi ya, hanya sekedar di masjid sholat atau bahkan kadang-kadang cuma foto-foto aja. Terus kemudian itu ya ini nggak pernah ke sini. Tapi foto ini bukan membohongi. Kalau mungkin ingatan kita mungkin bisa membohongin, foto ini fakta, data gitu loh. Maka kemudian lama saya ingat-ingat ini di mana ya, baru kemudian saya lihat foto-foto yang lain, oh ternyata ini saya di Pelabuhan Ratu ya, di Pelabuhan Ratu, sehingga alhamdulillah saya pernah ke sana ya, karena ya saya nggak mungkin bisa ke sana lagi karena kebetulan saya sudah keluar dari perusahaan itu, sudah nggak memberikan training lagi. Bahkan
kalau saya di perusahaan itu pun sekarang nggak bisa memberikan training karena perusahaannya sudah bergerak ke bidang yang lain. Kalau dulu sampai kayak outbound pelatihan kayak begitu, sekarang sudah nggak kayak gitu lagi, sudah nggak pelatihan. Jadi ya nggak mungkin lagi misalnya ke sana lagi. Ya, itu saya rasakan karena saya tahu bahwa peristiwa seperti itu juga sesuatu yang jarang ya. Contoh misalnya suatu ketika saya diajak ustadz saya gitu, Yusuf mau nemenin saya gitu, kemana gitu, ke Malaysia, kita mau ngaji. Saya diundang murid saya di sana untuk sebenarnya dia punya jadwal tiap 3 bulan sekali ke Malaysia. Siap gitu. Saya ditanggung, jadi tinggal di sana, akomodasi ditanggung sama yang mengundang sana. Tinggal tiketnya aja ya, tiketnya sama uang saku. Ternyata teman-teman ngaji atau istilahnya santrinya yang di Indonesia ini membiayai saya. Membelikan tiket pulang pergi, bahkan memberikan uang saku ya. Terus kemudian saya cuma memsiapkan paspor saja. Kebetulan saya belum punya paspor waktu itu ya. Jadi saya ngurus. Jadi saya hanya mengeluarkan uang hanya untuk ngurus paspor ya. Nah itu, tapi saya punya pengalaman selama 1 minggu di Malaysia, tinggal dengan mereka, hidup dengan mereka, keliling-keliling Malaysia. Dan apakah saya akan bisa ke sana? Saya yakin saya mungkin akan jarang. Maksudnya nggak mungkin, kalaupun saya ke Malaysia lagi, bedanya bukan kayak gini. Bukan seperti ini, betul. Ya, beberapa saat kemudian, Ustadz saya sakit, ketika jadwalnya mau ke Malaysia, saya diajak lagi sebenarnya. Tapi nggak jadi karena sakit, diundur lagi. Sakitnya mau berangkat lagi, sakitnya tambah parah. Ya, sampai kemudian sakit parah, terus kemudian meninggal. Ya, jadi ketika saya melihat foto-fotonya, ya saya bersyukur ya. Saya melihat foto-foto di sosial media, saya bersyukur bahwa saya pernah ke Malaysia, di mana di Malaysia itu tidak hanya sekedar liburan, tapi di sana saya bertemu dengan teman-teman Malaysia. Kalau kita berlibur kan nggak bertemu dengan teman-teman, maksudnya kita hanya tempat itu kunjungan. Ini saya diundang sama, jadi ya saya gampangnya kita punya rasa persaudaraan. Saya santrinya ustadz saya itu di Indonesia. Orang Malaysia ini santrinya Ustadz Sadi di Malaysia. Jadi kita kayaknya masih satu persaudaraan, yaitu sama-sama santrinya, sama-sama muridnya Ustadz tadi. Ya, ini contoh, saya merasa bersyukur. Ya. Jadi teman-teman silakan pakailah sosial media itu. Ya. Nah ini yang kalau kita lihat ya seperti ini contohnya ya. Nah, cuma ya nanti kita akan belajar ya. Tetap sesuatu itu kalau berlebihan juga nggak baik. Kalau terlalu sedikit juga nggak baik. Jadi ya di tengah-tengah ya. Jadi ya harusnya kita juga memanfaatkan, tapi harus tahu sampai mana rambu-rambunya. Ya ini makanya kita belajar sekarang. Ya. Namun berkaitan dengan banyaknya orang bisa menyampaikan informasi. Ya, maka sebenarnya kita harus membangun namanya sikap kritis ya terhadap informasi yang disampaikan media massa. Jelas pertama sosial media, jelas itu ya, media sosial, dan media massa pun kita harus kritis. Contoh misal ya teman-teman, ini kadang-kadang saya masih melihat banyak sekali orang kok gampang sekali. Waktu yang lalu kalau nggak salah kantor pos katanya membuka kayak kuis atau apa yang dapat hadiah 100 juta ya dengan mengisi formulir seperti ini ya. Itu saya sudah melihat itu sudah nggak mungkin gitu loh ya, nggak mungkin. Tapi banyak orang yang bahkan menurut saya ya sudah cukup, bukan orang awam ya, kok dia ya mengikutkan nge-share ya. Saya yakin kalau ikutan share dia pasti juga mungkin sudah mencoba ya. Padahal ini namanya scammer ya. Jadi kalau kita ngisi data ini padahal bukan punyanya kantor pos, jadi tujuannya mengumpulkan data itu nanti dipakai untuk membobol kita ya. Saya sudah mengingatkan bahwa ini hoax ya, dan hati-hati dengan scammer, artinya mereka cuma mencari informasi. Nah ini jadi nggak gampang ya. Yang baru kalau nggak salah ada lowongan pekerjaan kalau nggak salah. BMN kalau nggak salah. BMN itu kereta api atau apa yang buka lowongan. Saya lihat ini juga hati-hati nih,
apa namanya, ini mungkin penipuan ya, scammer juga gitu. Maka kita harus belajar juga bahwa kita harus kritis ya, harus gampangnya kritis. Contoh yang tadi itu, kok begitu mudah kantor pos bagikan duit dalam rangka apa ini? Nggak mungkin nggak gitu ya. Maka kita juga harus kritis, tapi juga harus bertanggung jawab, tapi juga tidak cuek aja, nggak menjauhkan diri. Jadi sekali lagi di tengah-tengah ya posisi kita. Yang penting adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa hal yang kita lakukan ini benar dan tidak. Ya. Nah, ini menurut kalian bagaimana nih? Ini ada seorang yang namanya Florence Sihombing. Ya, dia itu jalan-jalan ke Jogja. Terus kemudian kan katanya sosial media kan kayak medianya sendiri ya, dia bikin apa curhat apa yang tadi saya sampaikan kayak gitu ya. Ini bagaimana menurut kalian? Salman, sebentar, gambar di tempat kalian gak pink toh? Enggak, Pak, jelas, Pak. Oke, nah, soalnya tempatnya di pink, takutnya di tempat kalian juga jadi pink juga. Florence ini jalan-jalan di Jogja. Kan namanya sosial media ya. Ya, namanya sosial media mungkin orang-orang punya pendapat berbeda. Dia di jalan ini ternyata dia jalan-jalan di Jogja baginya itu membosankan. Dia tulis Jogja sak lah, Jogja membosankan. Kayak gitu lah. Ini ternyata ya namanya juga sosial media ya, orang juga tahu semua, nge-share kayak gitu. Ya udah ya, ini apa namanya jadi bahan perbincangan ya kayak gitu. Sekarang yang lagi tren, kalau nggak salah sekarang ini lagi tren yang lagi viral itu apa yang lagi viral sekarang dah? Kalau menurutmu dah, kamu ngikutin nggak sosial media? Enggak terlalu sih, Pak. Cuma pernah dengar yang itu loh, Pak, yang dimiskinkan, apa sih? Apa itu? Yang cowok itu. Cowok dimiskinkan. Aku agak enggak ngikutin. Iya. Kayak pamer gitu loh di TikTok atau Oh, di kayak si Rich. Iya. Kayak si Rich si dari Medan itu, siapa itu namanya itu? Iya, Pak. Yang Tuhan aja bingung bagaimana membuat saya miskin. Udah agak lama itu dah. Jomo itu, Pak. Iya, ya boleh Salman itu. Apa namanya, stock option ya man. Enggak, yang paling baru kalau nggak salah hari ini itu yang lagi viral itu pernikahan beda agama ya, ceweknya Islam pakai jilbab, terus cowoknya Katolik, menikahnya di gereja, yang menikahkan pastor kalau nggak salah ya. Ini lagi ramai ya kayak begitu ya, karena pernikahannya di gereja tapi beda agama, jadi mereka yang satu tetap Islam gitu ya. Ini yang lagi ramai nih hari ini ya. Ini juga ya, jadi si akhirnya Florence dikritikin, akhirnya minta maaf. Banyak yang kayak gitu ya. Kalau nggak salah yang paling akhir itu yang minta maaf itu Ferdinand Hutahayan, Ferdinand ya kalau nggak salah, yang mengatakan Tuhanmu lemah gitu. Akhirnya kemudian dia minta maaf. Cuma beda dengan Florence kan minta maaf selesai. Kalau Ferdinand rasanya dia diproses ya, dihukum. Ya. Maka kalau dilihat seperti ini ya, yang contoh-contoh tadi itu ya, kita boleh sebenarnya ya mengeluh, curhat apapun boleh. Cuma kalau saya jangan sampai curhatan itu menurut saya, kalau saya ya, itu di luar kita. Itu kalau saya ya, kalau saya memang gunakan sosial media, tapi sosial media itu saya gunakan untuk hal yang positif, artinya sebagai kayak tadi itu gedung ini saya sini, nanti saya merasakan, misalnya contoh tadi saya potret-potret di Malaysia, saya lihat misalnya setahun lagi diberitahu sama Facebook, lo kamu pernah ke Malaysia, saya bersyukur pernah di Malaysia kayak gitu. Tapi saya tidak akan membuat sesuatu yang apa ya kayak gitu. Misalnya contoh aja, saya pernah bikin status ya, saya bilang tuh cuma gini, tetangga saya, seorang tetangga saya ya misalnya
kemarin misalnya ya, saya ingat pokoknya saya menggunakan kata seorang tetangga saya. Seorang tetangga saya misalnya membuang sampah sembarangan misalnya. Itu sempat saya di komen sama tetangga saya. Saya tidak sadar bahwa ketika nulis itu ya teman saya juga banyak tetangga saya gitu ya. Lah, ini yang kemudian mereka merasa nggak enak gitu. Nah, saya itu tuh padahal saya sudah hati-hati waktu itu. Saya sekali lagi nulis itu pokoknya tidak menggunakan yang lain. Jadi yang saya tulis itu kalau memang berkaitan berkaitan dengan kayak curhatan atau apa itu tentang saya ya. Kalau di luar saya itu pemerintah aja lah gitu ya. Pemerintah dalam arti secara besar pemerintah ya, bukan seseorang ya. Misalnya Jokowi bukan, tapi presidennya kayak gitu itu boleh ya. Kayak gitu dan kalaupun kayak gitu biasanya saya tidak menggunakan pendapat pribadi. Saya cuma nge-share tulisan di media massa, tulisannya orang lain. Jadi kalau saya dikritik, ya jangan kritiklah mereka, bukan saya gitu. Karena saya tidak menulis, saya cuma hanya nge-share, cuma saya beri komen gitu. Komennya pun itu bukan sebuah komentar saya sendiri. Saya cuma sekedar kata seru misalnya, waduh gitu. Atau ihi gitu. Gitu udah saya ya. Nggak komentar kayak gitu ya. Karena pasti ada yang pro dan kontra, ada pro dan kontra jangan ke saya. Yang menulis dong kayak gitu ya. Nah, itu jangan itu. Jadi jangan menulis berkaitan dengan saudara kita, orang tua, adik kakak, tetangga, teman kantor, teman kuliah, teman sekolah, bapak ibu guru, bapak ibu dosen gitu. Karena mau tidak mau pasti kena ya. Jadi mending gak usah itu. Saya kelihatan meskipun saya aktif di sosial media, saya tidak akan menyinggung-nyinggung atau membawa mereka, kecuali mungkin hal yang positif ya gitu. Jadi ya buat apa juga, karena nanti ya mereka ya pasti meskipun bukan temanan dengan kita, pasti nanti juga akan tahu. Daripada kayak gitu biar aja nggak usah ya kayak gitu. Nah, kalaupun misalnya terpaksa misalnya kita memang harus bercerita dan ini memang pernah terjadi, kalau saya menggunakan kata teman ya. Teman itu luas ya. Teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, teman ketemu di internet, teman main, teman macam-macam kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang tersinggung. Kalau tetangga itu sudah berapa orang yang tetangga kan bisa kelihatan ada berapa orang tetangga saya. Kalau teman kantor juga kelihatan ya. Teman dosen juga kelihatan ya. Mahasiswa juga bisa ketahuan seperti itu ya kan, yang kayak kalian kan mahasiswa, tapi kelas kalian sekarang udah nggak mahasiswa kan. Jadi kalau saya ngomong mahasiswa, wah ini berarti saya yang diajar Pak Yusuf siapa ya kayak gitu, udah nggak mudah. Tapi kalau teman kantor mungkin menganggap oh ini teman sekolahnya Pak Yusuf, tapi teman sekolah itu kayak teman kantor kayak gitu ya. Lah maka di situ kadang-kadang ada banyak pro dan kontra ya, maka kita ya jangan ikutkan. Masih banyak kasus lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan media massa sehingga berujung pada hukuman pidana dan sanksi sosial. Nanti di pertemuan-pertemuan terakhir ya, kita akan belajar kasus-kasus yang terkait dengan undang-undang ITE. Ya, banyak hal dengan kebebasan seperti ini sampai kemudian orang-orang sampai dibawa ke ranah hukum. Ya. Kalau kita lihat ya sebenarnya ya ada dua jenis penyalahgunaan ya untuk sosial media, yaitu internal dan eksternal. Internal berarti penyalahgunaan bersifat pribadi yang menggunakan komputer sendiri. Jadi kita menyalahgunakan untuk kita ya misalnya contoh ya kita memanfaatkan komputer kita untuk membobol ya, jadi hacking, jadi melakukan hacking atau sebagai hackers gitu ya. Nah, kalau secara eksternal ya merugikan orang lain. Hacking itu berarti kalau hacking itu eksternal yang merugikan orang lain. Kalau internal ya merugikan diri sendiri lah ya. Misalnya main game, boleh main game, tapi kalau main game terus menerus itu rugi. Ya. Pokoknya menurut saya sebenarnya kita pakai patokannya dari Rasulullah itu. Sesuatu yang berlebihan tidak baik, sesuatu yang kekurangan juga baik. Yang baik itu ya nggak berlebihan juga nggak kekurangan, di tengah-tengah. Ya cuma tengah-tengahnya itu kayak apa? Sesuai proporsi lah. Ya. Ini masalah tengah-tengahnya itu diserahkan kepada masing-masing individu karena dia tahu sampai di mana
titik-titik yang dimaksud dengan keseimbangan itu, ya. Ya, seorang pakar komunikasi pernah berkata, apa yang kita ungkapkan dalam media sesungguhnya menggambarkan siapa kita, ya, menggambarkan siapa kita, menggambarkan siapa kita, sikap kita, idealisme kita, tanggapan kita atas kenyataan serta problematik yang ada di sekitar kita, termasuk kedalaman hidup rohani kita. Sama sih sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pakai, apa yang kita sikapin itu sebenarnya menunjukkan kita. Ya, orang pasti tahu karakternya. Wah, orang ini pasti senangannya ngeluh gitu. Ngeluh kayak gitu. Ya, ini karena selama ini kita juga melakukan seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, pernyataan ini hendaknya mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dan bersikap kritis terhadap media. Ya, beberapa remaja senang menulis status di FB, Twitter yang dalam sehari menuliskan banyak. Apa yang ditulis? Gue udah ngantuk, mau boboan, pulang sekolah hujan terus, enaknya ngapain nih, gitu ya. Sendirian di rumah bete rasanya, gitu. Nah, lalu apa untungnya menulis seperti itu? Baik bagi dirinya maupun orang lain, ya. Sudah saatnya kita menggunakan media sebagai sarana membawakan kabar baik bagi siapapun yang melihat. Sebenarnya nggak apa-apa sih menurut saya. Kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Ya, kita juga harus sebenarnya juga, bagi saya juga, kita sikapi juga dengan netral juga. Ya, kayak gitu. Orang itu memang gayanya seperti ini gitu. Ya, nggak apa-apa. Cuma kalau saya, ya boleh sebenarnya kayak gini. Cuma jangan terlalu sering. Ya itu tadi. Kekurangan nggak boleh, berlebihan nggak kurang. Ya, sekali-sekali kayak gitu menurut saya oke. Ya, wajar juga ya. Kadang-kadang kita juga melakukan seperti itu ya. Cuma kalau setiap hari isinya cuma itu toh. Ya kan pasti ada kapan tuh kita senang, kapan tuh susah, kapan gak apa-apa tuh sekali pas senang sampaikan. Tapi kalau seriusan cuma apa kayak gini, apa ngeluh terus seperti itu, ya juga nggak pas ya. Gitu. Ya boleh saja kalau dia yang menyampaikan itu terus kemudian ditambahkan positifnya. Hari ini saya ulang tahun, apa yang saya sudah lakukan bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita selalu, ya ini bagus ini. Tapi kan tidak semua orang bisa menulis seperti demikian. Kalau saya memang seperti ini, setelah satu peristiwa mesti saya tarik apa yang jadi orang membaca itu merasakan manfaatnya lah gampangnya. Itu saya selalu tarik gampangnya benang merahnya, sesuatu manfaatnya gitu. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu dan kemudian juga tidak semua orang suka model maksudnya suka membaca seperti ini. ya kalian boleh percaya boleh tidak, kadang-kadang orang senang sesuatu yang berkaitan dengan kita tapi kita yang lagi malang yang lagi sedih ya. Ini pengalaman saya kadang-kadang ya, kalau kita gampangannya seperti mengabarkan bahwa kita lagi malang lagi sedih, yang like itu banyak ya. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang sukses, prestasi gitu yang like sedikit ya, ini nggak tahu saya, ini manusiawi ya menurut saya, atau orang Indonesia memang karakternya seperti ini, senang kalau ada temannya gagal jatuh tepuk tangan semua ya, karena mereka sudah jatuh semua gitu. Tapi saya kadang-kadang cuek saja ya. Nggak ada yang like itu atau apa, komentar sedikit pokoknya itu positif saya sampaikan karena saya tahu mereka sebenarnya membaca ya, cuma jadi tadi nggak suka. Berarti ya nggak engage ya, nge-like nggak, komen nggak gitu. Tapi kalau sifatnya kita kayak kita yang mengalami masalah gitu, banyak yang ternyata suka dengan kita kalau kita masalah. Benar nggak teman-teman? Bukankah hal tersebut akan sangat menginspirasi? Mungkin ada orang lain yang membaca lalu diingatkan tentang ulang tahun orang tuanya. Ya, nah itu. Oke. Sikap kritis terhadap media massa. Apa saja yang menjadi pengaruh positif media massa? Apa saja yang menjadi pengaruh negatif massa? Ya, apa teman-teman positifnya? Ya, tentu kalau positifnya ya tadi itu media massa memiliki 4 fungsi ya. Dan kalau 4 fungsi ini jalan, ya itu sudah positif ya. Seperti dapat informasi, kemudian dengan berita tadi itu menjadi pendidikan bagi kita menjadi pinter,
menjadi lebih maju, menjadi lebih baik gitu. Terus hal positif itu ya. Nah, jadi dapat mempermudah manusia dalam segala hal seperti mengerjakan tugas atau pekerjaan lain. Contoh misalnya saya sekarang laptop saya ini pink. Ya, saya nyari beberapa hari ini tips-tips gitu ya, orang yang menyampaikan solusinya. Ya, ini meskipun sudah saya cobain belum berhasil semua, ya belum. Tapi ini sesuatu yang bermanfaat. Ya, media massa itu bermanfaat. Ya, saya baca di web, saya baca di YouTube, saya nulis di sosial media saya, ada yang memberikan komentar. Ya, sebagian sudah saya coba. Ya, sudah saya coba. Seperti yang remeh itu katanya dipijet-pijet itu screennya. Saya lihat di YouTube itu ada seorang India itu dipijet-pijet, cuma nyari titik pijetnya ini yang saya lihat itu kok susah ya. Cuma dia sudah pengalaman mana yang dipijet. Ketika dipijet langsung berubah normal. Wah, ini saya sudah mencoba ini mijetin semuanya, tapi nggak sekali pijet ya, di tempat itu dipijet berkali-kali. Masalahnya saya nggak tahu di mana yang harus saya pijetin itu. Ya sudah nyoba saya inci-inci dari ujung ke ujung, tapi nggak seperti itu ya. Jadi segalanya bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Ya, contoh sekarang adanya kayak gini ya, Google Meet ini online ya. Dengan cara begini, ini hujan sebenarnya. Ya, kita masih bisa bertemu, masih bisa mencari ilmu kayak gitu ya. Positif lainnya bisa menciptakan solidaritas sosial ya. Solidaritas sosial ini yang sering terjadi sebenarnya. Misalnya contoh ada website namanya kitabisa.com. Ya, pernah buka website kitabisa.com nggak ya? Dev, kamu pernah buka website kitabisa.com? Belum, Pak. Siapa yang pernah buka sebangsa kayak kitabisa.com? Yang saya tahu dulu kita bisa ya kalau nggak salah. Donasi deh, Pak. Yes, betul sekali. Ya, jadi kita tahu ada misalnya ya, ada tetangga atau teman yang perlu bantuan, terus kita menceritakan ya, terus kemudian minta donasi. Itu ternyata ya banyak juga itu. Ya banyak juga yang kayak gitu. Ini contoh solidaritas sosial ini ya. Bahkan apa yang kemarin itu ya, yang kemudian viral itu. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu. Si bapak apa itu namanya? Bapak ojek ya, bapak ojek online, ya, ojol itu dapat order ya dari seseorang ya. Nah, misalnya pesan makanan gitu ya. Terus kemudian lama dia menyampaikannya, terus dia mau dimarahin sama sama usernya, tapi dia telepon, Pak mohon maaf ya, ini menurut dia ya, kami dapat kabar barusan anak kami itu meninggal, tapi gara-gara bapak order ini tetap saya harus mengantri kayak gini-gini saya sampaikan karena saya sudah berjanji dan saya sudah kewajiban saya, jadi saya selesaikan dulu. Itu yang user tadi yang mau ganti marah nggak jadi, terus malah dia simpati ya, terus kemudian menulis banyak simpati ya, bahkan kemudian buka donasi. Sayangnya ternyata itu bohong ya, dia hanya bikin supaya simpati dapat itu dok ya, tapi sebenarnya enggak ya, karena ternyata ketika ada orang yang kayak gitu terus kemudian tahu terus ikutan simpati, terus ada beberapa orang loh kok saya juga pernah kasus seperti ini gitu ya, terus kemudian ditelepon sama orang lain, dicoba dengan nomor itu, ditanyain Pak anaknya bagaimana gitu, dia bingung, berarti bohong ya, jadi dia nggak konsisten ceritanya ya. Bisa menciptakan solidaritas sosial ya, memberikan informasi yang mendidik dan berguna ya, jelas mampu mendekatkan manusia terutama relasi dan pemikiran ya. Media massa juga seperti itu ya, ini yang positif ya. Nah ini dulu sebelum adanya sosial media ya, jadi misalnya kita suka menulis ya dengan catatan-catatan kita, contoh seperti saya dulu, saya menulis seperti buku harian itu saya tulis di buku ya, di notes ya, ternyata saya masih ada itu. Ternyata lebih ada ini saya simpan ya, tapi ada beberapa notes saya yang buku harian saya itu nggak tahu kemana ya,
termasuk catatan-catatan alamat ya. Itu juga saya nyari itu ya. Tapi saya yakin memang ya mungkin nggak sudah pindah semua ya begitu ya. Tapi minimal mungkin kalau memang nyari itu bisa ke sana dulu karena itu rumahnya orang tuanya. Dari situ mungkin bisa diruntuh. Tapi saya pernah ke situ lagi orang tuanya juga sudah nggak ada, kehilangan jejaknya. Ya, buku harian itu kayak sekarang sudah namanya WordPress. Saya masih nulis itu WordPress ya. WordPress itu ya kayak buku harian, tapi sekarang buat buku harian itu saya nulis dulu di Facebook ya, karena Facebook cepat ya. Terus kemudian dari Facebook itu sebagian yang bagus, yang agak dalam. Jadi tulisannya kalau di WordPress itu saya harus minimal berapa karakter ya. Kalau di Facebook kan terserah berapa karakternya, foto atau apa. Tapi kalau di WordPress itu sampingnya itu ada artikel, jadi harus minimal 1000 karakter, harus kira-kira sekitar setengah halaman A4 lah minimal. Ya itu bisa saya upload saya bisa submit di WordPress ya. Tapi kalau enggak ya cukuplah di sosial media ya. Ya ini contoh ya. Sekarang kayak gini dulu, sekarang ya sudah berubah ya. Telepon ini sudah nggak ada ya. Saya termasuk orang yang paling akhir menghentikan telepon. Ya dulu waktu saya pindah ke perumahan ini hampir setiap rumah punya telepon. Ya, punya telepon. Jadi kalau kita lihat kabelnya itu masih masuk ke rumah ya. Karena memang nggak, ketika kita ngomong berhenti, kabelnya nggak dicabut sama Telkom ya. Saya paling akhir ya, paling akhir. Karena saya setelah resign dari perusahaan, saya bisnis sendiri dan kantor saya di rumah. Maka saya mengaktifkan telepon karena saya gunakan untuk komunikasi dengan klien. Tapi ternyata klien-klien nggak pernah telepon. Nggak pernah telepon rumah ya, telepon ke HP ya. Akhirnya saya rugi ya, saya hampir bertahun-tahun itu saya bayar biaya beban aja, abonmen, tanpa pernah dipakai. Saya nggak pernah pakai, di telepon pun juga nggak pernah gitu. Terus saya mikir-mikir, buat apa saya bayarin? Tapi nggak ada manfaatnya. Dering ada nggak ada ya. Akhirnya saya putus. Tapi tetangga-tetangga sebelumnya sudah putus sebelumnya. Saya ingat, kok Pak Izo kok tahu yang terakhir ya? Karena waktu itu ada apa ya, pergantian kabel dari kabel biasa menjadi kabel fibra optik. Jadi ditambahin perangkat modem ya. Normalnya biasanya nggak ada, cuma dimasukkan di alat telepon, tapi ini ada kayak modemnya dulu. Nah, ketika ganti itu saya tanya sama petugasnya, Pak, siapa saja yang di gang ini yang diganti? Cuma 3 orang kalau nggak salah, 3 orang ya. 2 ini punya usaha ya, sudah usaha lama sebelum saya punya usaha ya. Terus saya ya, nah, terus berarti cuma 3 orang loh, punya 3 orang, tetangga ini semuanya berarti sudah diputuskan ya. Baru kemudian akhirnya saya putuskan ya. Tapi yang 2 ini kayaknya tetap ya, karena bisnisnya dia itu masih jalan dan masih butuh banyak orang ya. Karena saya cek ya ternyata masih 2 orang ini. Saya termasuk yang terakhir ya, sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, negatifnya apa? Ya, kadang-kadang ya ini yang sekarang yang tadi dibilang sama Abdad ya, bahwa banyak crazy rich ya. Kesannya itu kesuksesan itu dinilai dari materi. Ya benar ya Daya. Ya. Jadi kalau sukses itu diukur dari materi ya, sekarang kayak trennya kayak begitu ya. Menunjukkan mobil sportnya yang baru, Lamborghini lah, Ferrari lah, terus rumah yang luas, ada kolam renangnya, ya kan, terus tas-tas yang mahal, bermerek, ya kayak gitu. Istilahnya orang-orang itu apa sekarang, sultan ya, ya kan. Jadi akhirnya apa ya, orang nggak tahu juga ya, orang Indonesia juga yang sebenarnya membuat mereka kayak gitu. Kenapa? Kayak contoh tayangan YouTube yang menurut saya, yang Supara Sultan itu menunjukkan dalam tanda petik kemewahannya, ternyata banyak yang nonton ya. Menurut saya ya, kemudian kalau tahu bahwa mereka menunjukkan kekayaannya ini banyak yang suka, ya mereka nanti bikin lagi video yang menunjukkan kekayaan yang lain, banyak yang suka. Coba sekarang gak ada yang nonton. Ya karena memang pendapatannya dia dari YouTube yang ditonton banyak, dan ternyata memperlihatkan kekayaannya mereka
mereka banyak penonton banyak yang suka, ya kan berarti salahnya kita juga sih sebenarnya. Ya kesalahannya kita kayak apa itu? Raffi Ahmad kalau nggak salah tayangannya banyak menunjukkan kekayaannya, bahkan Atta Halilintar, terus siapa itu yang baru itu, yang kemarin sampai jadi masalah, Pak Im Wong kalau nggak salah ya, nah, kayak gitu. Yang baru lagi apa ya, bagi-bagi uang kayak gitu-gitu. Oh, Raffi Ahmad yang tadi bagi-bagi uangnya kayak gitu. Terus kemudian ada rekayasa bisnis dan politik dari pemilik modal, sponsor, penguasa dan macam-macam ya, ini contoh. Jadi memang ada negatifnya dari media massa. Kemudian berikutnya ya negatifnya kadang-kadang kita terbuang waktu, ya. Saya merasakan sendiri ternyata memang dengan sosial media itu kadang-kadang tanpa terasa ternyata waktu kita terbuang, ya. Kemarin gara-gara laptop saya itu ping gitu, saya nggak bisa bekerja, terus setelah sholat isya saya apa istilahnya sekarang itu rebahan gitu ya, bawa HP, tapi HP-nya saya tancapkan di power jadi nanti langsung sambil ngecas gitu, saya lihat YouTube. Jam 7 setelah sholat isya, saya lihat YouTube, dan itu terus non-stop ya. Saya tahu berhenti pas pukul 00, ya, berarti mulai 19 sampai 24. 5 jam saya. Ya Allah. Ini pertama kalinya saya benar-benar dari menggunakan HP, hanya lihat YouTube dari satu video ke video yang lain, terus nggak berhenti-berhenti kayak gitu. Dan itu pun sebenarnya kalau misalnya saya tidak menghentikan ya masih bisa gitu ya. Dan kenyataannya Pak, saya masih belum bisa tidur itu ya. Setelah saya paksa harus berhenti, itu nggak bisa tidur juga di tempat tidur. Akhirnya keluar ya, tadi malam keluar ya, keluar jalan-jalan, terus beli nasi goreng, terus saya tidurkan karena hari ini harus ngajar pagi gitu. Waduh, kalau saya apa namanya, saya apa saya penuhi itu apa saya turutin, wah, bahaya ini, saya bisa bangun kesiangan, ngajarnya nanti bisa terlambat, dimarahi mahasiswa saya ini ya. Kemudian tanyang-tanyang seksual, kekerasan, horor ini nggak tahu kenapa kok banyak. Saya lihat negara-negara yang suka horor selain Indonesia, Thailand itu sebenarnya banyak tayang-tayangan yang horor, itu ternyata juga menduduki peringkat ya. Atau horor itu pada dasarnya semua negara suka ya. Cuma kalau horornya Indonesia itu mesti horor apa ya, hantu ya. Maksudnya makhluk-makhluk astral lah gampangannya ya, makhluk-makhluk halus ya. Tapi kalau di luar negeri horor itu bergaya trailer, dilakukan manusia ya. Kayak apa itu, pelakunya Freddy yang tangannya pisau, atau Scream, orang yang menggunakan topeng tapi bunuh, itu sebenarnya manusia juga, tapi kita takut ya kayak gitu. Nah, atau apa itu boneka yang jadi hantu, apa itu cangki apa itu, nah, kayak gitu. Kalau Indonesia kan Poco, Wiwi Gombel, yang jelek-jelek kayak gitu. Di sana kan hantu-hantunya kan ganteng-ganteng toh. Apa itu trilogi Twilight itu ya, si yang sekarang jadi Batman itu kan ganteng tuh. Terus yang jadi apa itu serigalanya itu ya, ganteng juga, badannya bagus juga. Kita pocong apa takutnya. Kemudian komunikasi antar pribadi dalam keluarga menjadi berkurang, betul. Kemarin saya share ke perbedaan keluarga zaman dulu dan keluarga zaman sekarang. Keluarga zaman dulu ngumpul, semua punya kegiatan yang sama, nonton TV, sambil nonton TV mereka bareng sambil ngobrol. Sekarang mereka kumpul juga tapi pakai HP masing-masing. Jadi mereka kumpul ya, tapi aktivitas sendiri. Jangankan kayak di rumah, kayak di rumah gitu, kita makan di restoran, nunggu makanan datang bisa sambil HP-an semua. Jauh-jauh dari rumah, maksudnya jadi kebersamaan. Ketika sudah di meja makan, nunggu makanan siap, mereka HP-an semua. Gitu. Omong-omong tentang film horor, siapa yang suka film horor? Anda suka film horor? Nggak suka, Pak. Serem. Iya, ngapain juga lihat film horor ya? Ya, oke. Ini slide yang terakhir. Tugas kalian adalah
cobalah membuat video yang memiliki dua pandangan umum dalam pemakaian media massa, yaitu pandangan positif dan negatif. Sebentar, ini perlu jadi tugas atau enggak? Maksudnya pandangan positif negatif itu. Ya tadi itu, misalnya kita membuat video yang menggambarkan HP itu ya. Yang satu misalnya digambarkan HP itu untuk apa, mengerjakan tugas ya, digambarkan orang mengerjakan tugas HP ya, nunggu informasi gitu ya. Sebaliknya ada anak pakai HP itu main game terus. Ya udah nggak usah aja ya, nggak usah carikan tugas. Intinya kalian tahu bahwa sesuatu itu termasuk media massa itu yang salah bukan media massanya menurut saya ya, dan sebenarnya memang itu netral ya, sesuatu itu netral ya, yang bisa menjadi nilai itu kita, yang memberi nilai itu kita. Contoh yang sering dipakai orang-orang itu adalah pisau itu netral ya, netral itu ya, kalau melihatnya pisau itu netral, dibuat untuk positif ya, kita memotong motong sayuran buat untuk masak, motong daging buat dimakan ya, kayak gitu ya, itu positif ya, tapi bisa digunakan juga untuk membunuh ya, kayak kasusnya Scream gitu ya kan, itu positif, termasuk internet ya, termasuk media massa sosial media, mau kita gunakan positif bisa, mau gunakan negatif bisa. Positif yang lain misalnya buat bisnis, seperti ponakan saya, dia awalnya nggak punya, sampai sekarang dia nggak punya website sebenarnya, cuma nggak mau saya sarankan karena dia merasa bahwa sekarang aja oke saja ya sudah ya. Padahal saya melihat harusnya kayak kalian kan, kita sudah belajar digital marketing, harusnya ya sudah mulai beranjak, tapi dia nggak punya kayak website, Google My Business nggak ada, dia cuma hanya dari sosial media. Bahkan dulu sosial medianya cuma BBM ya, ketika masih ada HBBB ya, sekarang nggak ada, dia pakai Line ya, jadi dia sekarang Line sama WA ya, itu aja. Dan sekarang dia masuk ke marketplace ya, Tokopedia sama Shopee kalau nggak salah, itu aja ya, itu positif, dia dapat duit ya, digunakan secara positif. Jadi sekali lagi bahwa media massa, sosial media atau apapun itu sebenarnya sifatnya netral, yang bisa menjadikan kita bernilai atau enggak itu kita ya, kecuali memang negatif ya, misalnya mohon maaf misalnya narkoba gitu, itu ya kemungkinannya bisa negatif, meskipun narkoba itu di tangan dokter bisa menjadi positif ya, digunakan setelah operasi atau selama kena sakit, misalnya contoh seorang tentara yang harus mohon maaf kehilangan kakinya karena dibom atau kena ranjau, itu kan kesakitan, dia suntik dulu dengan narkotika ya, supaya nggak terasa sakit. Nah, selama sakit itu kemudian dioperasi, atau menunggu dioperasi, dibawa ke itu disuntik dulu sama narkotika misalnya. Jadi sebenarnya semuanya itu memang tergantung kita ya, tergantung kita, sehingga harusnya kita itu memilih mana yang bisa kita pakai. Kalau saya tentu, atau kalian atau semua harusnya memilih yang untuk yang baik, untuk positifnya. Ya, tentu ada yang negatif ya, nggak bisa kita nolak seperti saya bilang tadi, tapi jangan berlebihan ya. Kayak misalnya tadi mau buat curhat ya boleh aja sih sebenarnya, cuma ya jangan terus buat curhat aja. Meskipun kalian nggak peduli kok banyak yang mencemooh atau apa gitu, wong ini sosial media aku gitu, tapi kan nggak enak juga, apalagi kalau yang dicemoohin, yang dicemburutin itu yang terkait punyanya mereka. Apa ini, mohon maaf misalnya, masjid kok jorok kayak gini, nah, yang punya masjid mungkin mana ya kayak gitu ya, mending enggak lah. Makanya saya bilang pokoknya jangan sampai ya, kalau mau curhat tuh atau cemburu itu ke kita, apa badan kok males saya ngejak tadi, pengen rebahan aja gitu. Yang dibully kita sendiri, gak ada yang protes ya. Tapi kalau ini punya teman males, ini katanya janjian mau berangkat, sekarang nggak mau berangkat, sudah saya telepon nggak diangkat-angkat gitu, gimana ini, buat berantakan aja lah, ini pasti kena ya, kita yang kena karena mengomelin yang lain. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman?
Kalau nggak ada, kita akhirin ya perkuliahan petang ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.